Pencurian dengan cara memecahkan kaca mobil kembali terjadi di Palembang. Motor mahasiswa seharga Rp36 juta hilang dicuri saat terparkir di rumah kos. Pemain Srija FC desak pembayaran tunggakan gaji sebelum laga terakhir playoff degradasi. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah informasi dari wilayah Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Robiansyah, Anda menyaksikan Kompas Sumbasel di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Pencurian dengan memecahkan kaca mobil terekam kamera pemantau sebuah masjid di Palembang. Pelaku beraksi saat pemilik mobil sholat maghrib. Akibat insiden itu, tas korban berisi dokumen penting dibawa kabur pelaku. Aksi pencurian dengan pecah kaca terjadi di depan Masjid Kejati Sumsel di Jalan Gubernur Haji Bastari, Kecamatan Jakabaring, Palembang pada Rabu 12 Februari 2025 sore. Dalam rekaman itu, kedua pelaku lebih dulu mengamati isi dalam mobil diparkir. Setelah mengetahui ada barang yang ditinggal dalam mobil, pelaku cepat memecahkan kaca mobil dan mengambil barang di dalamnya. Pelaku lalu kabur. Menurut keterangan penjaga masjid, saat itu pelaku melakukan aksinya, pemilik mobil tengah sholat maghrib. Langsung saya sholat, dia balik mobil, Sudah posisi pecah kaca gitu? Surat saja. Surat ya? Uang atau benda-benda berharga ada nggak dia cerita? Isinya kurang tahu. Kurang tahu tas sama surat katanya. Yang dipecah kaca depan nih, bagian sopir ya? Iya. Yang belah depan nih? Iya. Belum diketahui apakah korban sudah melaporkan peristiwa itu ke polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, motor seharga Rp36 juta milik seorang mahasiswa di Palembang hilang dicuri di salah satu rumah kos. Dari rekaman kamera pemantau terlihat pencurian dilakukan dua pelaku. Pelaku pencurian terlihat memindahkan satu motor milik seorang mahasiswa yang tengah terparkir di salah satu rumah kos di Jalan Kiai Haji Azhari, Kelurahan 13 Ulu, Seberang Ulu 2, Palembang. Setelah berhasil dipindahkan, pelaku kemudian merusak kunci motor. Aksi ini dilakukan dua pelaku yang satu lainnya menunggu di luar. Setelah motor menyala, pelaku kabur dengan motor curiannya. Laporkan apa ini? Kehilangan motor Oh, motor tuh diparkirkan di mana? di Kos Anugrah Lorong Pulau 13 dulu. Oh, itu kejadian jam berapa itu? Jam 10.46 hari Rabu. Oh, itu kosan tuh ada pagarnya nggak? Tidak ada. Oh, itu kok bisa masuk pelakunya? Dibuka. Dia pelakunya ada dua orang, yang satu motor beat, yang satu melaksanakan pengambilan motor tersebut. Oh, pagar tuh dirusak dengan cara apa? Gemboknya Enggak, pagarnya cuma ditutup. Pagar geser. Nah, motor kita dikasih kunci tambahan nggak waktu itu? Kemarin tuh ada tapi nggak dipasang. Oh, nggak dipasang. Motor apa kita hilang? Motor CRF. Berapa itu kerugian kalau dihitung? 36. 36 juta. M. Rizky Al-Habsi, pemilik motor, menerangkan saat pencurian terjadi kondisi lingkungan sepi dan ia tengah bersama temannya di kamar. Menurut Rizky, aksi pencurian sudah sering terjadi di lingkungan tersebut dan membuat resah para mahasiswa. Insiden ini sudah dilaporkan Rizky ke polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, satu minibus menabrak median jalan di Jalan Basuki Rahmat, Palembang, Sumatera Selatan. Proses evakuasi minibus yang mengalami kerusakan memakan waktu tak kurang 2 jam dengan kendaraan derek di sub. Kecelakaan diduga karena pengemudi mengantuk. Satu minibus menabrak median jalan di Jalan Basuki Rahmat, Palembang pada Kamis 13 Februari 2025 siang. Minibus juga menabrak pohon yang berada di median jalan tersebut hingga roboh. Salah satu juru parkir yang berada di lokasi kejadian mengungkapkan, kecelakaan tunggal itu terjadi saat kondisi lalu lintas tengah lengang dan minibus yang hendak menuju ke arah simpang Polda Sumsel menabrak median jalan.
Di dalam minibus ada pengemudi dan 1 penumpang. Tidak ada korban dalam insiden ini, namun minibus mengalami kerusakan, dievakuasi dengan kendaraan derek dishub selama 2 jam. Dugaan sementara pengemudi minibus mengantuk. Jadi pohon tuh mati dia. Tuh, aku juga pernah ngalamin mobil. Ada mobil lain, Pak. Kamu tadi sepi. Ngelai mobil itu apa mau mana, Pak? Ada mobil. Sepi Pak jalan ini. Oh. Kamu pas sepi. Minibus tersebut kemudian dibawa ke Pos Laka Pak Jo Palembang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, Kompas Sumbasel masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbasel. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel, saudara, dan saatnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Arman Purwanto, pria pelaku kekerasan yang sengaja membakar wanita di Bandar Lampung, akhirnya berhasil ditangkap saat kabur ke wilayah Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Aksi pelaku dilakukan terhadap korban pada Senin malam lalu. Saat itu, korban sedang mengendarai sepeda motor di kawasan Jalan Sultan Agung Wai Halim, Bandar Lampung. Tiba-tiba dihadang oleh pelaku dan langsung menyiramkan bahan bakar minyak hingga membakarnya. Saat diperiksa, pelaku menyebut sempat terlibat cekcok dengan korban yang bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah tempat hiburan malam. Pelaku merasa sakit hati dan kecewa lantaran cintanya ditolak oleh korban yang merupakan ibu 2 anak dan statusnya masih memiliki suami. Tempat dia kerja atau di luar tempat kerja? Tempat dia kerja. Apa tempat dia kerja? Di kafe ya? Kafe. Ya. Nah itu kenapa Mas itu Mas mereka ngelakuin itu? Kecewa. Kenapa? Alasan lebih detailnya? Ditolak. Jadi memang udah rencanain dulu beli pertalite ya? Enggak. Spontan. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Enrico Donald Sidauruk membenarkan motif pelaku dipicu sakit hati karena cintanya ditolak korban. Penangkapan pelaku dilakukan kurang dari 24 jam setelah menerima laporan polisi. Motifnya antara korban dengan pelaku saling kenal. Sementara kemungkinan ada rasa kecewaan atau tidak sukaan dengan korban. Seperti itu. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 187 ayat 2 KUHP atau pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. SY, seorang ibu rumah tangga warga Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, harus berurusan dengan polisi lantaran aksinya mencuri perhiasan emas. Perhiasan seberat 20 gram senilai 27 juta rupiah dicuri pelaku di sebuah toko emas dengan modus berpura-pura membeli dan memanfaatkan situasi pegawai toko yang lengah karena sedang membuatkan nota penjualan. Pelaku berhasil ditangkap setelah menjual kembali emas tersebut ke tempat toko yang dicurinya. Saat diperiksa, pelaku mengaku nekat melakukan aksi pencurian lantaran terbentur ekonomi sejak sang suami bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri. Alhamdulillah berhasil kita melakukan penangkapan karena yang bersangkutan sendiri menjual kembali di toko emas tersebut melalui temannya. Jadi karena toko emas ini curiga membaca kwitansi yang pernah dikeluarkan dan ada barang yang dibawa kabur. Setelah itu langsung melaporkan ke kepolisian karena sebelumnya kami sudah melakukan olah TKP sehingga langsung kami datang ke TKP melakukan interogasi dan berhasil menemukan dan melakukan penangkapan terhadap tersangka.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 362 KUHP dan 472 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. CCTV di area parkir Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar, Lampung Selatan ini merekam aksi brutal belasan orang mengeroyok satu pria. Korban yang tampak tak berdaya berusaha mundur untuk menghindari serangan, tetapi pukulan bertubi-tubi tetap menghujaninya. Tak hanya itu, seorang pria berbaju coklat tampak akan mengeluarkan benda dari balik bajunya yang diduga senjata tajam. Rekan korban yang berusaha melerai justru ikut menjadi sasaran pukulan kelompok tersebut. Korban Suherman mengungkapkan bahwa saat kejadian, ia sedang berada di parkiran motor untuk mengerjakan pembuatan marka jalan. Tiba-tiba, sekelompok orang datang dan langsung menyerangnya, bahkan memukul kepalanya dengan botol. Diduga insiden pengeroyokan ini dipicu oleh perselisihan terkait pengalihan pengelolaan parkir di RSUD Bob Bazar Kalianda. Kelompok yang diduga berasal dari vendor lama tidak terima dengan perubahan pengelola parkir yang baru. Akibat kejadian ini, Suherman mengalami luka di kepala dan merasakan nyeri di sekujur tubuh, sehingga harus menjalani perawatan di unit gawat darurat rumah sakit. Ia juga menyatakan akan menempuh jalur hukum untuk melaporkan aksi pengeroyokan yang dialaminya. Mereka nggak terima bahwa parkir ini diambil alih oleh saya, dan saya pun tidak serta-merta ngambil alih itu, nggak serta-merta, artinya melalui prosedur yang saya lakukan. Di belakang ini saya ini udah nggak karuan, ini sakit semua. Tadi saya sempat mual juga tapi nggak sampai muntah. Nggak tahu, saya tahu udah di sini. Ada yang bawa senjata tajam, Bang? Saya nggak ngelihat, tapi ada yang mau nyabut tadi. Tapi abang tahu? Saya lupa orangnya. Humas RSUD Bob Bazar mengaku tak mengetahui secara pasti apakah pengeroyokan itu terjadi lantaran perebutan parkir atau bukan. Namun, ia jelaskan pihak rumah sakit memutus kontrak pengelolaan parkir dari vendor lama karena beberapa alasan. Yang saya ketahui, kemarin itu kan ada komunikasi katanya dari PT Agung sama pihak vendor BUMD ya, untuk meminjam, sewa pinjam alat yang parkir itu, yang box-box, portal-portal itu. Nah, cuman ya kami juga nggak tahu nih kok kemarin dicabut kan itu. Ya kalaupun apakah itu buntut dari itu keributan hari ini, ya kami juga nggak tahu. Saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar Kalianda dijaga ketat oleh polisi guna mengantisipasi kericuhan kembali terulang. Tuku Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Kapal Hisap Produksi atau KIP Satria Anugrah alami kebocoran saat sedang beroperasi di perairan Teluk Kelabat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka, Belitung. Insiden tersebut terjadi Selasa petang lalu. Hingga Rabu malam, para awak kapal belum berhasil melakukan perbaikan. Belum ada informasi resmi penyebab kebocoran yang dialami kapal tersebut. Para ABK pun akhirnya menghubungi tim SAR untuk dievakuasi. Sebanyak 15 orang terperangkap di dalam kapal saat mengalami kebocoran tersebut. Secara manajerial dari perusahaan, bahwa kemampuan kan pada saat kondisi di awal mengalami kebocoran dan kemudian kru menghubungi dari pihak security atau keamanan dari PT Timah, sehingga kita yang tim yang kita ada di Blinyu yang sudah kita deploy atau yang berada di tahun ini sudah kita tempatkan di sana, mendapatkan informasi dengan cepat dan mengkoordinir, mensinergikan rencana operasi SAR yang dilaksanakan, sehingga kita mengerahkan juga ada kapal milik PT Timah yang kita gunakan untuk mengevakuasi terhadap kip yang mengalami kebocoran. Sehingga 15 orang kita dapat evakuasi ke dermaga Mantung dengan kondisi selamat. Di bulan-bulan terutama kondisi Imlek ini, masyarakat diimbau untuk selalu melakukan pengecekan berkala sebelum melakukan aktivitas di laut, serta memperhatikan alat keselamatan agar tetap aman saat berada di laut.
Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian dari saudara sejumlah sorotan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Usai jeda Kompas Sumbasel masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbasel, saudara, dan selanjutnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya. Riko Syaputra, petani asal Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, terpaksa berurusan dengan polisi setelah nekat membobol warung di wilayah setempat. Pelaku yang merusak gembok pintu warung leluasa menguras berbagai barang berharga, seperti ponsel, uang tunai, dan rokok. Hingga pemilik warung merugi mencapai 20 juta rupiah. Polisi kini tengah berupaya mengejar seorang rekan pelaku yang kini diketahui kabur ke negara Malaysia. Di hadapan polisi, pelaku mengakui nekat membobol warung demi kebutuhan sehari-hari. Beserta tim opsional masyarakat bis telah menangkap terduga pelaku inisial RS di Desa Talangrasau di rumahnya. Kemudian pelaku juga sudah mengakui perbuatannya bahwa dia mencuri di Desa Talangrasau bersama satu rekannya yang saat ini masih DPO. Kemudian terduga temannya ini juga setelah kita lacak sudah kabur ke Malaysia. Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Bengkulu Utara, sementara rekannya kini dalam pengejaran. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Suasana mencekam terjadi saat tim gabungan Polres Rejang Lebong dibantu Brimob dan Ditres Narkoba Polda Bengkulu menggerebek sarang narkoba di Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Tampak anggota bersenjata lengkap dan kendaraan taktis dikerahkan ke lokasi penggerebekan serta pengamanan. Lokasi ini sendiri memang sudah jadi target operasi polisi karena kerap kali tersangka narkoba yang ditangkap mengaku mendapat barang haram tersebut dari bandar di wilayah ini. Selain menjadi sarang peredaran narkoba, lokasi ini juga jadi tempat permainan judi. Dari penggerebekan, polisi mengamankan 10 orang pelaku bersama barang bukti narkoba, alat hisap, mesin permainan judi, hingga senjata tajam. Saat ini untuk Kapolsek TUT di backup Koramil dan juga Brigif, ya, kemudian juga para kades, tokoh masyarakat, agama, juga pemuda masih standby di lokasi, ya, untuk mencoba menggalang daripada masyarakat di sana, ya, dan sebagainya. Jadi kita tetap menggalang dan memelihara harkat tipes di sana. Kemudian kami masih standby-kan 1 batalion Brimob, ya, di Polsek Sindang Kelingi, antisipasi terkait pasca penindakan. Meski sudah diamankan, pihak kepolisian dibantu Koramil dan pemerintah desa setempat masih bersiaga di lokasi. Selain itu, anggota Brimob juga masih disiagakan di Polsek Sindang Kelingi mengantisipasi hal yang tak diinginkan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Setelah cukup lama menunggu alokasi gas LPG subsidi 3 kg dari Kementerian ESDM, Provinsi Bengkulu akhirnya menerima ketetapan alokasi gas tersebut untuk tahun 2025. Di tahun ini Bengkulu mendapat kuota sebanyak 56.137 metrik ton. Jumlah ini meningkat sekitar 3.000 metrik ton dari tahun lalu, yakni sebanyak 53.000 metrik ton. Meski begitu, alokasi yang didapat jauh berkurang dari usulan yang diminta Pemprov Bengkulu sebanyak 78.000 metrik ton. Pemprov sendiri memastikan kuota tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan sepanjang tahun 2025, termasuk memenuhi kebutuhan di hari-hari besar keagamaan yang biasanya kebutuhan gas LPG meningkat. Ini justru naik lagi kan menjadi 56.000 metrik ton. Artinya kita memprediksi bahwa kebutuhan masyarakat Provinsi Bengkulu ini akan cukup sampai dengan akhir tahun dengan kuota yang diberikan ini. Dan itu sudah memperhitungkan
hari-hari besar keagamaan ya, dan hari-hari besar libur lainnya yang memang kadang-kadang memang membutuhkan ekstra order. Masyarakat diminta untuk tidak panik dan membeli gas LPG subsidi sesuai kebutuhan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Memasuki awal bulan Februari 2025, wilayah Bengkulu diperkirakan sudah melewati puncak musim penghujan. Perakirawan BMKG Stasiun Fatmawati Bengkulu menyebut puncak musim penghujan terjadi pada periode Oktober hingga akhir Januari. Meski sudah melewati puncak musim penghujan, namun curah hujan beberapa waktu ke depan masih cukup tinggi di hampir seluruh wilayah Bengkulu, terutama di waktu malam hari. Hal ini dikarenakan adanya faktor gelombang osilasi yang mempengaruhi pergerakan ekuator sehingga merambat ke beberapa daerah. Selain itu, masih adanya siklon dan fenomena MGO di wilayah Bengkulu juga jadi penyebab masih tingginya curah hujan saat ini. Curah hujan masih tinggi, tapi cenderungnya menurun ya, menuju nanti bulan Februari, Maret, April, dan Mei, trennya menurun. Walaupun tergolong masih di atas normalnya. Ini musim penghujan ini diperkirakan sampai bulan apa? Ya, ini masih termasuk puncak-puncak musim hujan. Maksudnya artinya sudah lewat puncak musim hujannya, tapi trennya lebih menurun ke arah penurunan curah hujan. Masyarakat diminta untuk tetap waspada dan selalu memantau informasi yang dikeluarkan BMKG. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Demikian tadi saudara sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan, dan selanjutnya kami masih akan memberikan Anda sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumba Asal. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumba Asal. Saudara, pemerintah Kota Palembang mendapatkan tambahan pendapatan asli daerah dari sektor opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Untuk meningkatkan penerimaan ini, Badan Pendapatan Daerah Palembang terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat. Penerapan opsi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sejak awal Januari 2025 berdampak positif bagi pendapatan asli daerah Kota Palembang. Data rapat koordinasi dan rekonsiliasi bersama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan beberapa stakeholder lain, realisasi opsi pajak di Palembang pada Januari 2025 di atas 20 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan peningkatan pendapatan secara real time yang diterima Pemkot sehingga dapat membantu pemerintah Kota Palembang dan Bapenda dalam mencapai target PAD 2025 sebesar 1,6 triliun rupiah. Terkait dengan opsi ini ada peningkatan pendapatan secara real time yang diterima oleh pemerintah Kota Palembang melalui pendapatan asli daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. Ya, artinya dengan adanya opsi ini, artinya pendapatan itu sangat signifikan ya, meningkat artinya dari yang ditetapkan target di 2025. Kedepan, Bapenda juga akan menggencarkan sosialisasi hingga razia gabungan dengan sejumlah pihak untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB dan BBNKB. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, pemerintah Kota Palembang mengajak para siswa untuk lebih peduli terhadap lingkungan, salah satunya dengan tidak membuang sampah plastik sembarangan. Kepedulian ini dapat dimulai dari lingkungan sekolah sebagai langkah awal dalam menjaga kebersihan kota. Kepedulian pada lingkungan dapat dimulai dari sekolah. Pemerintah Kota Palembang mengajak siswa untuk tidak membuang sampah plastik sembarangan. Dinas Lingkungan Hidup memperkenalkan program sampah tukar tumbler atau kopi pada kalangan siswa. Mereka bisa menukar 10 botol bekas minuman dengan 1 tumbler. Setelah mendapat tumbler, siswa tidak lagi membeli minuman dalam kemasan botol plastik. Lewat program 1 Ko ini, Pemkot mengajak siswa peduli masalah sampah plastik.
Harapannya kita merubah tidak hanya sampahnya tapi mindsetnya. Karena yang terbesar dari semua ini merubah mindset bahwasannya sampah botol plastik itu merusak alam, merusak bumi, dan kita harus selamatkan dan sehingga suatu saat generasi berikutnya bisa hidup dengan nyaman. Kedepan, pemerintah kota menargetkan Palembang bisa terbebas dari masalah sampah plastik. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, seorang pria di Ogan Ilir, Sumatera Selatan melukai temannya hingga terluka serius menggunakan senjata tajam. Aksi pelaku yang direkam keluarga korban ramai di media sosial. Insiden terjadi diduga karena masalah hutang. Gambar yang ramai di media sosial Palembang ini sengaja kami samarkan karena mengandung unsur ketidaknyamanan yang menggambarkan seorang pria berpakaian merah mendatangi rumah salah satu warga sambil membawa senjata tajam dan meneriaki korban untuk membayar hutang. Setelah korban keluar, pelaku langsung melukai korban dengan senjata tajam di bagian tangan. Hampir 3 pekan setelah kejadian, unit 4 Subdit 3 Jatan Reskrim Polda Sumsel melakukan pengejaran pada pelaku dan tertangkap di daerah Pemulutan Ogan Ilir pada Selasa 11 Februari 2025 siang. Sempat terjadi kejar-kejaran antara polisi dan pelaku yang akan melarikan diri. Pelaku belakangan diketahui bernama Mahrin yang merupakan teman korban. Polisi menerangkan pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan dan menyebut penganiayaan diduga karena hutang. Setelah kita ketahui ada dari masyarakat, kita terjunkan unit 4 Subdit 3 Jatan Ras dan pelakunya saat ini sudah kita tangani dan masih kita kembangkan. Untuk motifnya masalah hutang. Pelaku menagih hutang uang dari rental alat beratnya. Pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kini ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Rizky Oktora, Mukles Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbasel. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbasel. Saudara, seorang pria ditemukan meninggal dunia di halaman samping musola area SPBU di Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dugaan sementara pria tersebut meninggal karena sakit. Area salah satu SPBU di Sukarami, Palembang ramai setelah ditemukan tubuh pria yang tergeletak dan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jasad pria belakangan diketahui bernama Putu Yuwana Wintang, 57 tahun, ditemukan salah satu petugas SPBU tepat di samping musola. Putu dikenal warga sekitar tak memiliki tempat tinggal. Polisi yang datang ke lokasi lalu membawa jasad Putu ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk pemeriksaan. Kapolsek Sukarami Palembang menyatakan sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang terakhir kali melihat Putu mencuci pakaian di toilet SPBU. Dugaan sementara Putu meninggal dunia karena sakit akibat ditemukan sejumlah obat-obatan di dalam tasnya dan tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh Putu. Untuk saat ini masih sementara berdasarkan dari keterangan keluarga dan dari obat-obatan yang kita dapat, kemungkinan dikarenakan sakit. Karena di tanda-tanda kekerasan atau apapun di tubuh korban almarhum tidak kita temukan. Untuk barang-barang masih lengkap, HP, kemudian dompet, semuanya masih lengkap ada semua. Jenazah Putu kemudian diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Rizky Oktora, Mukles Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Cupcake kini menjadi pilihan favorit sebagai bingkisan di momen spesial, termasuk saat Hari Kasih Sayang. Di Palembang, seorang perajin memanfaatkan momen ini dengan membuat cupcake karakter berbentuk bunga. Permintaan pun meningkat hingga 50%. Tak hanya bunga atau coklat, cupcake juga bisa menjadi pilihan hadiah bagi kerabat, teman atau orang tersayang pada 14 Februari. Ria Rista, 36 tahun, perajin kue di Palembang melihat peluang ini dengan menghadirkan cupcake karakter berbentuk bunga berwarna cerah sesuai tema hari spesial. Menurut Ria, setiap momen seperti Valentine atau Hari Ibu, permintaan meningkat drastis.
Banyak yang memesan cupcake karakter, cake mini, hingga cheesecake. Harganya bervariasi mulai dari Rp20.000 per satuan hingga Rp175.000. Di rumahnya yang juga dijadikan tempat usaha, Ria bersama asistennya mulai menyiapkan bahan-bahan seperti mentega, gula pasir, telur, dan tepung. Semua bahan dicampur, diaduk lalu dimasukkan ke dalam cup sebelum dipanggang hingga matang. Setelah cupcake dasar siap, Ria menggunakan keahliannya untuk membentuk karakter bunga sesuai permintaan pelanggan. Warna merah dan merah muda menjadi pilihan dominan yang banyak dipesan. Ria menggunakan fresh cream agar teksturnya lembut, seperti es krim dengan tingkat kemanisan yang pas. Hal ini yang membedakan rasa cupcake-nya dengan yang lain. Jadi biasanya kalau untuk yang hari spesial nih kayak Valentine's Day atau yang hari ibu atau yang lain-lain, nah ini nih yang kebanyakan biasa dipesan, bisa naiknya sekitar 50% dari yang biasa diorder. Salah satu pelanggan, Ayu Desminta, mengaku menyukai cupcake buatan Ria karena cita rasanya yang unik serta bisa dipesan sesuai keinginan. Bisa custom, harganya terjangkau juga. Bagi yang ingin memesan, pelanggan bisa datang langsung ke Jalan Seruni, Palembang atau melakukan pemesanan melalui media sosial Ria. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, saudara, Kompas Sumbasel masih akan memberikan Anda sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel, saudara, dan kita ke informasi olahraga. Menjelang berakhirnya playoff degradasi Liga 2 2024-2025, permasalahan tunggakan gaji dan uang muka pemain dan pelatih Sriwijaya FC belum tuntas. Para pemain bahkan mengancam mogok bertanding pada laga terakhir menghadapi Nusantara FC. Meski berhasil selamat dari jurang degradasi Liga 2, permasalahan finansial masih membelit Sriwijaya FC. Hingga menjelang berakhirnya playoff degradasi 2024-2025, permasalahan tunggakan gaji dan uang muka pemain dan pelatih Sriwijaya FC belum tuntas. Para pemain bahkan mengancam mogok bertanding saat menghadapi Nusantara FC pada laga terakhir Grup H akhir pekan nanti. Terkait dengan hal ini, manajemen Sriwijaya FC sudah berkomunikasi dengan pemain untuk tetap bertanding pada laga akhir, namun belum mencapai titik temu. Manajemen telah menyampaikan permintaan pemain ke manajemen klub untuk segera menyelesaikan permasalahan tunggakan itu. Upaya itu kita terus laksanakan agar membujuk para pemain untuk tetap berangkat, agar jangan sampai klub ini gugur lah gara-gara satu kendala, tapi juga kita tetap kembalinya ke mereka karena mereka yang punya hak, kewajiban, ya mungkin dia inginnya semua ini diselesaikan terlebih dahulu, jadi mereka lebih tenang berangkatnya kan, karena mungkin pikiran mereka punya pikiran masing-masing lah. Sampai saat ini tunggakan gaji pemain masih tersisa 2 bulan, pelatih 4 bulan, serta ofisial tim 2 bulan. Jika Sriwijaya FC benar-benar absen dalam laga terakhir melawan Nusantara FC, Laskar Wongkito bisa menghadapi sanksi berat. Sanksi tersebut mencakup pemotongan poin yang berpotensi menggagalkan kelolosan dari degradasi serta denda besar. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbasel. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel, saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbasel hari ini. Aksi pencurian dengan pecah kaca terjadi di depan Masjid Kejati Sumsel di Jalan Gubernur Haji Bastari, Kecamatan Jakabaring, Palembang pada Rabu 12 Februari 2025 sore.
Dalam rekaman itu, kedua pelaku lebih dulu mengamati isi dalam mobil diparkir. Setelah mengetahui ada barang yang ditinggal dalam mobil, pelaku cepat memecahkan kaca mobil dan mengambil barang di dalamnya. Pelaku lalu kabur. Menurut keterangan penjaga masjid, saat itu pelaku melakukan aksinya, pemilik mobil tengah sholat maghrib. Pas selesai sholat, dia balik ke mobil. Sudah posisi pecah kacau gitu? Surat aja. Surat ada ya? Uang atau benda-benda berharga ada nggak dia cerita? Isinya kurang tahu. Yang tahu katanya tas sama surat kata dia. Yang dipecah kaca depan nih, bagian sopir kayak? Iya. Yang belah depan nih? Iya. Belum diketahui apakah korban sudah melaporkan peristiwa itu ke polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku pencurian terlihat memindahkan satu motor milik seorang mahasiswa yang tengah terparkir di salah satu rumah kos di Jalan Kiai Haji Azhari, Kelurahan 13 Ulu, Seberang Ulu 2, Palembang. Setelah berhasil dipindahkan, pelaku kemudian merusak kunci motor. Aksi ini dilakukan dua pelaku yang satu lainnya menunggu di luar. Setelah motor menyala, pelaku kabur dengan motor curiannya. Laporkan apa ini? Kehilangan motor. Oh, motor tuh diparkirkan di mana? Di Kos Anugrah, Lorong Pulau 13 Ulu. Oh, itu kejadian jam berapa itu? Jam 10.46 hari Rabu. Oh, itu kosan tuh ada pagarnya nggak? Ada. Oh, itu kok bisa masuk pelakunya? Dibuka. Dia pelakunya ada dua orang, yang satu motor beat, yang satu melaksanakan pengambilan motor tersebut. Oh, pagar tuh dirusak dengan cara apa? Gemboknya Enggak, pagarnya cuma ditutup, pagar geser. Nah, motor kita dikasih kunci tambahan nggak waktu itu? Kemarin tuh ada tapi nggak dipasang. Oh, nggak dipasang. Motor apa kita hilang? Motor CRF. Berapa itu kerugian kalau dihitung? 36 juta. M. Rizky Al-Habsi, pemilik motor, menerangkan saat pencurian terjadi kondisi lingkungan sepi dan ia tengah bersama temannya di kamar. Menurut Rizky, aksi pencurian sudah sering terjadi di lingkungan tersebut dan membuat resah para mahasiswa. Insiden ini sudah dilaporkan Rizky ke polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Meski berhasil selamat dari jurang degradasi Liga 2, permasalahan finansial masih membelit Sriwijaya FC. Hingga menjelang berakhirnya play-off degradasi 2024-2025, permasalahan tunggakan gaji dan uang muka pemain dan pelatih Sriwijaya FC belum tuntas. Para pemain bahkan mengancam mogok bertanding saat menghadapi Nusantara FC pada laga terakhir Grup H akhir pekan nanti. Terkait dengan hal ini, manajemen Sriwijaya FC sudah berkomunikasi dengan pemain untuk tetap bertanding pada laga akhir, namun belum mencapai titik temu. Manajemen telah menyampaikan permintaan pemain ke manajemen klub untuk segera menyelesaikan permasalahan tunggakan itu. Upaya itu kita terus laksanakan agar membujuk para pemain untuk tetap berangkat, agar jangan sampai klub ini gugur lah gara-gara satu kendala, tapi juga kita tetap kembali ke mereka karena mereka yang punya hak, kewajiban, ya mungkin dia inginnya semua ini diselesaikan terlebih dahulu, jadi mereka lebih tenang berangkatnya kan, karena mungkin pikiran mereka punya pikiran masing-masing lah. Sampai saat ini tunggakan gaji pemain masih tersisa 2 bulan, pelatih 4 bulan, serta ofisial tim 2 bulan. Jika Sriwijaya FC benar-benar absen dalam laga terakhir melawan Nusantara FC, Laskar Wongkito bisa menghadapi sanksi berat. Sanksi tersebut mencakup pemotongan poin yang berpotensi menggagalkan kelolosan dari degradasi serta denda besar. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara sekaligus menjadi akhir dari Kompas membahas hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik atau saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompastv_palembang. Akhirnya saya Rubiansa pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.